yakin dan percaya Bapak Ibu senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih setia Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita apapun keadaan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tunduk kepala, kita ucapkan syukur kita dari hati kita yang paling dalam untuk segala kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi di dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan kami Tuhan. Engkau Allah yang mau menerima kami apa adanya. Siapapun kami Tuhan. Ketika kami datang dengan segenap hati kami di hadapan-Mu, Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
datang pada kami Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kami boleh menerima mereka Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami tidak menghakimi orang lain Tuhan, tetapi kami boleh menerima saudara-saudara kami seperti Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari semuanya. Sanggup melembutkan setiap hati kami supaya seturut dengan kehendak dan rencana. Haleluya. setiap apapun di dalam segenap kehidupan kami. Engkau yang mengendalikan dunia beserta seisinya, Tuhan. Terlebih Engkau yang mengendalikan segenap kehidupan kami. Kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam rencana-Mu, di dalam perancangan-Mu, Engkau menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami rendahkan segenap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh memancarkan cahaya kemuliaan-Mu Bapa, melalui tingkah laku kami,
kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Saya pernah sedang tipu, saya pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan kesat setiamu, Tuhan, di hidupku. Dengan penuh cinta kepada Tuhan, walau harus berjalan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka lebar-lebar pikiran kami untuk kebenaran
kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan menjadi apa yang Engkau inginkan Tuhan, menggenapi rencana-Mu atas hidup kami Tuhan, dan boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam segenap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau selimuti dengan kasih setia Tuhan, supaya apa yang disampaikan buat kami semua boleh meneguhkan setiap kami, supaya kami dikuatkan untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita semua tetap ada di dalam perlindungan dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa, kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur atas kebaikan, pemeliharaan, kasih sayang Tuhan yang telah Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji menyembah kepada Tuhan, dan kami percaya kekuatan kami datangnya dari Tuhan, dan Roh Tuhan senantiasa mengurapi kami sehingga kami boleh mampu kuat berdiri dalam menghadapi situasi apapun, dan kami boleh tetap tampil sebagai pemenang. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Allah. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, tak seorang pun ada yang tahu bencana ataupun musibah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tahun 2006 ada bencana gempa bumi yang terjadi di kota kita, Yogyakarta, dan terjadi juga di kota Padang, di Lombok, Gunung Merapi meletus, bahkan di Palu. Tak seorang pun ada yang tahu musibah datang menimpa bagi kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Namun saudara kasih Tuhan, pengkhotbah telah memberikan sebuah nasihat kepada kita. Dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mengulurkan tangan, untuk kita berempati, untuk kita memberikan perhatian peduli terhadap orang-orang yang saat ini sedang menghadapi musibah. Dan banyak orang berkata bahwa hidup ini bagaikan roda. Ada kalanya orang berkata di atas, ada kalanya di bawah, dan tak selamanya hidup itu terus ada di atas. Pasti suatu ketika akan menghadapi berbagai macam kesukaran. Justru disinilah letak pengkhotbah, mengajarkan nilai kebenaran, nilai kehidupan buat kita, di mana kita diajar untuk melemparkan roti kita kepada orang yang saat ini sedang membutuhkan kita. Bahkan kita diminta untuk semaksimal mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, di mana mereka yang saat ini dalam keadaan susah, di mana saat ini mereka dalam keadaan menderita, duka cita, di mana Tuhan ingin supaya kita memberikan kebahagiaan orang lain. Melalui apa? Melalui uluran tangan kita, melalui empati kita, melalui apa yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya orang lain itu bisa tertolong di dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dikatakan di sini
Jangan takut untuk memberi. Poin yang pertama, jangan takut memberi. Memberi itu berarti menolong diri sendiri. Memberi adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab orang yang memberi akan menerima. Orang yang memberkati akan diberkati. Orang yang menabur akan menuai. Dan itu adalah prinsip hukum dari Tuhan. Dan Tuhan mengajar kepada kita untuk kita jangan takut memberi. Karena takut memberi berarti kita sedang menutup diri kita sendiri, menutup berkat Tuhan turun atas dalam kehidupan kita. Namun ketika kita belajar untuk memberi, belajar untuk menabur, maka kita sedang menghadirkan berkat. Kapan berkat itu datang dalam kehidupan kita? Tidak tahu. Maka di sini pengkhotbah tadi dikatakan, lemparkanlah rotimu itu. Karena rotimu itu ketika dilemparkan itu, suatu hari akan kembali lagi. Mungkin butuh waktu yang bertahun-tahun, proses yang begitu rumit. Saudara kasih Tuhan, ketika ada bencana, ketika ada musibah, banyak orang berduyun-duyun, banyak orang berbondong-bondong memberikan uluran tangan untuk mengangkat, untuk memberikan pertolongan kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Artinya mereka peduli. Dan ketika mereka sedang ditolong, dan suatu ketika orang itu sudah bisa bangkit kembali, bisa beraktivitas kembali, dan bisa melepaskan tongkat itu, maka orang itu ketika ada orang lain juga tertimpa musibah, maka orang yang ditolong tadi juga akan memberikan pertolongan. Tentunya dalam kita memberi tidak mengharapkan imbalan. Kasih itu bukan mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu bergerak. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Dan kasih itu peduli. Kasih itu selalu bergerak. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Memberi. Dan Tuhan mengajar kepada kita pada saat ini. Karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi. Malapetaka apa yang terjadi di suatu hari kelak. Sekarang banyak orang tidak pernah memprediksi. Banyak orang tidak tahu akan terjadi wabah, pandemi seperti sekarang ini. Sehingga kita menghadapi situasi kondisi yang serba sulit. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, yang mana mereka masukannya berkurang untuk hidup, harus mencukupkan dengan apa yang ada pada dirinya. Atau mungkin mereka saat ini dalam keadaan kesulitan, namun ada banyak orang yang punya hati untuk menolong mereka. Dan saat ini mari kita belajar untuk mengulurkan tangan kita, melemparkan roti kita. Saudara, ada satu kisah di mana seorang hamba Tuhan yang bernama Naomi. Naomi mereka pergi meninggalkan rumah roti, yaitu Bethlehem. Meninggalkan Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Naomi meninggalkan roti, rumah roti. Artinya apa? Artinya mereka baru mendengar informasi terjadi kelaparan. Tapi seluruh keluarga ini, keluarga Elimelek, Mahlon dan Kilion, Naomi pergi ke Moab. Untuk apa? Untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya justru bukan keuntungan yang mereka dapatkan. Karena apa? Karena mereka justru mendapatkan malapetaka ketika orang yang dicintai, suami dan keduanya, mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan rumah roti. Jangan pernah meninggalkan Bethlehem. Tetap stay, tetap ada di dalam koridor yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang kedua, kalau tadi dikatakan jangan takut memberi, yang kedua, kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Pada dasarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tak seorang pun yang tahu perihal apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Alkitab dengan tegas sudah memberitahu kepada kita
bahwa akhir zaman ini akan menghadapi kesukaran-kesukaran, akan menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kesulitan itu belum berakhir, itu baru tanda awal untuk kita berjaga-jaga, untuk kita waspada, untuk kita semakin mengarahkan pandangan kita terus kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memperhatikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, Ayub dikatakan, siapakah yang akan menolong Ayub dari kemalangan besar yang melenyapkan seluruh hartanya, yang memporak-porandakan kehidupannya. Ayub seolah-olah tidak berdaya, harta bendanya habis, orang-orang yang dicintai meninggalkan dia. Tetapi ingat, ketika Tuhan memulihkan kehidupan Ayub, di mana Ayub ini bukan seorang yang egois, bukan seorang yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi Ayub pasti dia memiliki hati yang compassion, hati yang suka memberi, hati yang suka memperhatikan kekurangan-kekurangan dan keberadaan orang lain. Oleh karena ketika Ayub menghadapi kesukaran, makanya pada saat Tuhan memulihkan, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, mereka datang membawa emas, mereka datang membawa harta untuk Ayub, dan begitu limpahnya. Ada kepedulian dari teman-temannya. Saya yakin ketika Ayub menabur, itu tidak ada motivasi di balik apa yang ia tabur. Dia hanya menabur dan menabur saja. Masalah pertumbuhan, masalah buah, masalah penuaian itu bukan urusannya Ayub, itu urusannya Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika kita bergerak untuk mengasihi kepada orang lain, peduli, care terhadap orang lain, punya hati yang compassion terhadap orang lain, milikilah hati yang tulus, motivasinya benar, tidak punya pamrih. Karena kita tahu di balik itu semua, Tuhan tidak pernah dipiutangi. Tuhan selalu perhatikan bagi kehidupan kita. Sebab itu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita belajar untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, orang-orang yang saat ini sedang menghadapi kesukaran. Karena kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Semua orang tidak menyadari dan tidak tahu akan terjadi pandemi seperti sekarang ini. Semua harus berubah, segala sesuatu harus melalui perubahan-perubahan yang tidak pernah kita pikirkan. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, selalu memakai masker, selalu jaga jarak, dan selalu hidup menurut protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Siapa yang tahu kita akan menghadapi seperti ini, malapetaka seperti sekarang ini. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan malapetaka bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang punya rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Karena di balik semua musibah, di balik semua bencana, di balik semua pergumulan-pergumulan hidup yang menyulitkan, duka cita, ada sukacita, ada kebahagiaan. Makanya dikatakan tadi, berikanlah kebahagiaan kepada 7 orang, berikan kebahagiaan kepada 8 orang. Artinya maksimalkan untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena itulah Rasul Paulus juga berkata, di tengah-tengah orang yang menangis, aku ikut menangis. Di tengah-tengah orang yang bersukacita, aku ikut merasakan sukacita. Bukan berarti kalau ada orang yang sedih ikut bersukacita, oh tidak. Justru kita ikut empati, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, jangan takut untuk memberi. Yang kedua, kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi ini. Yang ketiga, Tuhan akan membalas setiap kebaikan kita atau apa yang kita tabur. Tuhan selalu memperhatikan setiap kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah dipitangi. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita terus memberikan yang terbaik.
ketika kita memberikan perbuatan baik, itu tidak mempengaruhi kehidupan iman kita. Justru kita terus berbuat baik, karena iman itu terus bergerak. Iman kepada Tuhan itu terus bergerak dan bergerak untuk terus berbuat baik, karena Tuhan tidak pernah dituan. Terus kita lakukan, meskipun kadang-kala ketika kita berbuat baik, responnya bukan sesuatu yang baik. Meskipun ketika kita memberikan, maksudnya baik, meskipun responnya tidak baik, tetapi jangan berkecil hati. Tuhan selalu memperhitungkan bagi kehidupan kita. Dimana ada satu contoh ketika seorang wanita yang bernama Maria, dia mencurahkan minyak narwastu 300 dinar. Lalu Yudas berkata, minyak ini pemborosan, lebih baik dijual, harganya 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, biarkan, mengingat hari penguburan itu sudah dekat. Artinya ada pembelaan Tuhan, ada perhatian dari Tuhan. Memang orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi mereka, Maria, mengambil bagian yang terbaik dari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Berbuat baik itu tidak pernah rugi. Terus berbuat baik, terus menabur kebaikan, terus bergerak dan bergerak. Gak usah pedulikan apa kata orang, karena justru ketika kita mempedulikan kata orang, justru akan mempengaruhi iman kita. Tetapi justru kita mau belajar taat, tunduk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki, hendaknya perbuatan baik itu diketahui oleh semua orang, agar mereka melihat perbuatan yang baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita berbuat baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita menyenangkan manusia, tidak akan pernah habis. Tetapi ketika kita belajar untuk menyukakan hati Tuhan, Tuhan sangat memperhatikan bagi kehidupan kita. Biar kita mau belajar untuk peduli, untuk memperhatikan orang lain, meskipun kadang-kala responnya bukan sesuatu yang baik, bahkan mungkin malah caci maki, bahkan mungkin hinaan, mungkin malah cercaan, digosipkan ini dan itu. Enggak usah takut, saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan. Nah, kita punya motivasi untuk supaya orang itu berbuat baik. Tapi marilah kita terus berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, dimana sebentar kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memandang kepada Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk berjaman kudus. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus telah memberikan hidupnya bagi kita agar kita beroleh anugerah yang dahsyat. Jemaat Tuhan yang berkati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan pengampunan atas kami, Engkau memberikan anugerah buat kami, Engkau berikan kekuatan bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan impartasikan kuasa atas kami, supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Dia telah memberikan hidupnya buat kita. Kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan. Sebab itu, mari rasakan akan kasih kuasa Kristus.
yang telah dinyatakan bagi kita. Dan dengar firman Tuhan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan daripada roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus telah membubuhkan roti ini dengan kuasanya, dan mari kita makan penuh dengan iman. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan beriman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas tubuh-Mu yang telah Mu berikan kepada kami. Tuhan Yesus, di tangan kami ada anggur buatan tangan manusia. Kiranya Tuhan bubuhkan kuasa atas anggur ini, sehingga di dalamnya ada kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Dengar firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara percaya dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga engkau percaya. Bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum beriman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan Yesus, jika ada di antara jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan hidup mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang lemah kiranya Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan hati mereka, yang saat ini sedang menghadapi putus asa, Tuhan teguhkan hati mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, supaya jemaat-Mu tetap kuat, tangguh dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan, Kau senantiasa memberkati setiap jemaat-Mu. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik rumah tangga mereka, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik ekonomi, rezeki. Tuhan, seluruh pergumulan mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka, campur tangan atas hidup mereka, terlibat di dalamnya, sehingga mereka boleh mendapatkan kelegaan, damai sejahtera. Bahkan Tuhan mencukupkan setiap apa menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Jangan engkau takut, dan katakan amin ketika saya mengucapkan doa berkat bagi saudara. Imani supaya segala sesuatu terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu. Tuhan Yesus memberi kasih karunia kepadamu. Karena Tuhan Yesus akan memberkati suamimu. Tuhan Yesus akan memberkati istrimu. Tuhan Yesus memberkati
anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati sawah ladangmu. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus menaungimu, sehingga roh sakit, penyakit, roh kecelakaan, bahaya mau dialihkan dari hidupmu. Engkau tetap sehat karena Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan. Kiranya berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara sekalian, kami senantiasa terus berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Tetap jaga kesehatan, tetap lindungi keluarga, dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan, andalkan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Shalom.